Halo guys, jumpa lagi bersama WSS Masa Bercerita. Coba kalian bayangin guys, kamu baru saja menikah 3 bulan yang lalu, baru saja mengucap janji suci dengan orang yang kamu cintai, bahkan kamu masih menyimpan undangan pernikahan serta album foto kalian baru saja selesai dicetak. Dan yang seharusnya kalian itu lagi anget-angetnya menikmati bulan madu bersama sang pujaan hati, tapi dalam sekejap semua itu berubah menjadi mimpi buruk. Ini adalah kisah nyata tentang Angie Diaz, seorang istri muda yang baru dinikahi yang ditemukan telah dipenggal oleh suaminya sendiri. Bahkan syarif yang menyelidikinya nyaris tidak sanggup menggambarkannya. Sekarang kita mulai masuk ke ceritanya. Angie Diaz yang berusia 21 tahun berasal dari negara Nicaragua. Ia datang ke Amerika Serikat untuk membawa mimpinya karena ia ingin bekerja, ingin membantu keluarganya, dan ingin membangun hidup yang lebih baik. Di Amerika, Angie bekerja keras dan berupaya mengirimkan uang setiap bulan ke kampung halamannya untuk membiayai pengobatan anggota keluarganya yang saat itu sedang sakit kanker. Di sisi lain, Jared Dykes adalah pria lokal dari Texas. Pada bulan Oktober 2022, Angie dan Jared bertemu guys. Kemudian mereka ternyata merasa cocok dan memutuskan untuk menikah di sebuah gedung pengadilan di Texas. Hakim yang menikahkan mereka yaitu Trey Duhon bahkan sempat memposting foto mereka berdua di media sosial. Mereka tampak bahagia, saling mencintai, dan publik mengakuinya sebagai pasangan muda yang penuh harapan. Di balik senyuman mereka di media sosial, ternyata ada retakan-retakan yang tidak kalian lihat. Singkat cerita, setelah menikah, mereka tinggal di sebuah kabin kecil yang berada di belakang rumah orang tua Jared di Magnolia, Texas, sekitar 1 jam dari Houston. Angie saat itu tetap bekerja di sebuah toko swalayan daging Hispanik setempat. Sementara Jared terlihat hidup bergantung pada keluarganya, alias tidak bekerja. Selama pernikahan mereka, hubungan mereka tampak penuh cinta dan kegembiraan. Namun seperti dalam banyak kasus KDRT, tanda-tanda masalah di balik permukaan segera muncul. Meskipun tidak terlihat adanya insiden KDRT yang dilaporkan sebelumnya oleh Angie, beberapa teman dekat dan anggota keluarga mencatat bahwa Jared menunjukkan perilaku yang meresahkan yang menimbulkan kekhawatiran tentang kesehatan mentalnya. Pada tanggal 11 Januari 2023, pihak berwenang menerima telepon dari orang tua Jared yang tinggal berdekatan dengan pasangan muda tersebut. Orang tua tersebut dilaporkan melihat sesuatu yang mengganggu di dalam rumah putra mereka dan segera menghubungi aparat penegak hukum. Ketika petugas tiba di tempat kejadian, mereka disuguhi pemandangan yang sangat mengerikan. Bagaimana tidak guys? Tubuh Angie Diaz ditemukan telah dipisah-pisahkan secara brutal. Ia telah ditikam beberapa kali dan kepalanya dipenggal dan ditemukan di dalam kamar mandi. Pisau dapur besar yang diduga menjadi senjata pembunuhan tersebut ditemukan berlumuran cairan merah. Lantai, dinding, semuanya kotor dengan percikan-percikan tersebut. Sheriff Waller County yaitu Troy Guidry sampai kehabisan kata-kata. Dalam konferensi pers, ia menggambarkan tempat kejadian tersebut sebagai sesuatu yang sangat traumatik dan brutal. Bahkan petugas yang sudah berpengalaman pun terlihat terguncang. Yang membuat kasus ini semakin terlihat membagongkan guys. Bukan hanya apa yang dilakukan oleh Jared, tetapi apa yang dilakukan sesudahnya. Usai menghabisi istrinya, Jared tuh tidak lari. Ia tuh biasa aja datar saja. Bahkan ia tidak panik. Sebaliknya, ia malah berjalan ke tempat kerjanya Angie, yaitu di toko swalayan. Di sana ia masuk mengambil sebotol bir dari kulkas dan keluar begitu saja tanpa membayar. Bahkan pegawai-pegawai di sana sempat bingung, nih orang kenapa tiba-tiba masuk, ngambil bir, keluar nggak bayar.
Kamera CCTV pun merekamnya duduk di parkiran sambil meminum bir dengan santai hanya beberapa saat setelah ia membantai istrinya sendiri. Perilaku ini membuat semua orang bertanya, siapa sebenarnya Jared Dicus? Dan pertanyaan yang paling besar adalah, mengapa Jared tega menghabisi istrinya dengan cara yang begitu mengerikan? Selama penangkapan dan pemeriksaan awal, Jared mengaku bahwa ia mendengar suara-suara di kepalanya yang menyebabkan banyak orang berspekulasi tentang kesehatan mentalnya. Meskipun tidak ada diagnosis resmi yang diungkapkan ke publik, beberapa ahli menduga bahwa Jared mungkin menderita skizofrenia yang tidak diobati atau gangguan mental berat lainnya. Laporan menunjukkan bahwa ia menunjukkan perilaku yang tidak menentu pada hari-hari menjelang hari pembunuhan. Meskipun tidak seorang pun meramalkan ledakan kekerasan seperti itu, peran penyakit mental dalam kejahatan kekerasan masih menjadi topik yang kontroversial. Sementara beberapa pihak berpendapat bahwa tindakan Jared merupakan akibat dari psikosis, pihak lain percaya bahwa tindakannya telah direncanakan dan diperhitungkan secara matang, sehingga membuatnya sepenuhnya bertanggung jawab atas kejahatannya. Terlepas dari itu, jelas bahwa ada masalah mendasar yang tidak diperhatikan atau tidak ditangani sebelum insiden fatal ini terjadi. Singkat cerita, Jared pun ditahan dan tak lama kemudian pengadilan memberitakan evaluasi kompetensi mental untuk menentukan apakah ia cukup waras untuk diadili. Hasilnya, Jared dinyatakan kompeten. Ia sadar akan apa yang ia lakukan. Singkat cerita, pada tanggal 31 Juli 2023, Jared Dicus mengaku bersalah. Ia menerima kesepakatan pembelaan 40 tahun penjara dan dalam kesepakatan itu, ia menyerahkan hak untuk banding dan tidak mengajukan pembelaan atas gangguan jiwa. Ia juga tidak bisa mengajukan permohonan hukum pasca putusan. Secara teori, Jared bisa mengajukan pembebasan bersyarat pada tahun 2043. Tapi dengan sifat kejahatan yang brutal ini, kemungkinan besar ia akan menjalani sebagian besar hukumannya. Angie adalah gadis muda yang tulus, pekerja keras, dan penuh harapan. Ia datang dari Nicaragua bukan untuk mencari kemewahan, tetapi untuk membantu orang tuanya, terutama yang sedang sakit. Dia bekerja siang dan malam dan seringkali tanpa mengeluh. Di tengah keterbatasan, ia menyisihkan penghasilannya untuk dikirimkan ke kampung halamannya. Angie adalah wanita yang murah senyum, penuh energi, dan dicintai oleh komunitasnya. Teman-temannya menggambarkan Angie sebagai seseorang yang ringan tangan, penyayang dan selalu hadir ketika dibutuhkan. Itulah mengapa kematiannya terlebih dalam kondisi seperti itu meninggalkan luka yang dalam bagi siapapun yang mengenalnya. Kematian Angie Diaz adalah tragedi yang mencabik hati. Ia adalah korban dari cinta yang seharusnya melindungi tapi malah menghancurkan. Jared Dicus mungkin akan duduk di balik jeruji selama puluhan tahun, tapi itu tidak akan pernah mengembalikan Angie. Dia datang ke Amerika untuk memperbaiki hidupnya, tapi justru kehilangan nyawanya di tangan orang yang berjanji untuk mencintainya. Kita harus belajar dari kisah ini guys, tentang pentingnya peka terhadap tanda bahaya dalam hubungan, tentang betapa kekerasan bisa menyamar dalam bentuk cinta, dan tentang kadang monster itu tidak datang dari luar, melainkan tidur di ranjang yang sama bersama kita. Itulah kisah dari seorang wanita bernama Angie Diaz. Terima kasih yang sudah menonton kasus ini. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyebutan kata, baik nama korban atau tersangka atau lokasi kejadian. Sampai jumpa di kasus selanjutnya.